Shalom, jumpa lagi di dalam aktivitasku. Halo kelas 9, sudah siap ya untuk beraktivitas hari ini? Oke, halo kelas 6. Hari ini pertemuan yang pertama ya, di pelajaran 9, bermain sambil memuliakan Tuhan. Kalian buka di Efesus 4 ayat 39-32, kalian baca lagi. Kemudian di halaman 75, Ibu minta menjawab pertanyaan dulu ya. Menurut kalian, permainan apa saja yang sering kamu mainkan? Nah, sebutkan apa yang kamu rasakan. 2. Ceritakan pengalaman kamu pengalaman saat bermain ya, pengalaman yang menyenangkan. Misalnya judulnya ini, kalau Bu Eva, bermain dakon. Nah, kalian susun. Berapa paragraf Bu? 2 paragraf. Aku bermain dakon bla 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 bla, lalu titik-titik, kemudian titik-titik. Nah, kalian ceritakan pengalaman kalian bermain. Bu, boleh permainan modern juga boleh, apa yang kalian senang, seperti itu ya. Di halaman 75 dan juga halaman 76, Ibu akan membacakan sedikit ya tentang cerita. Simak baik-baik. Oke, sudah siap ya? Anto dan teman-temannya hampir setiap Sabtu sore bermain sepeda. Wow, seru ini ya. Berkeliling di lingkungan perumahan mereka. Di sekitar perumahan tersebut ada taman yang cukup luas untuk bermain dan berolahraga. Suatu sore, ketika Anto dan teman-temannya sedang bersepeda, mereka melihat kakek Edi tetangganya sedang jalan di sekitar taman tersebut. Mereka terkejut ketika melihat kakek itu tiba-tiba jatuh. Mereka langsung menghampiri kakek Edi. Nah, nampak wajah kakek itu sangat pucat. Ternyata kakek Edi tiba-tiba sakit, pusing, kehilangan keseimbangan badan, lalu terjatuh. Ngeri juga ini pengalamannya ya. Sri, teman Anto, selalu membawa botol minum ketika bersepeda. Sri langsung mengeluarkan botol minum dan memberikannya kepada kakek Edi. Mereka memegang tangan kakek Edi berdiri dan dibopong menuju kursi di taman. Lalu kakek Edi menenangkan diri, ditemani Anto dan kawan-kawan. Kakek Edi masih belum terlalu kuat untuk berjalan karena masih sedikit pusing. Anto segera mengayuh sepedanya menuju rumah yang kakek tidak jauh dari taman itu dan memberitahukan kepada Pak Agus ya, anaknya kakek Edi. Pak Agus sangat berterima kasih kepada Anto karena telah membantu menyampaikan kabar itu tentang ayahnya ya yang sakit. Pak Agus bergegas menuju taman dan menjemput ayahnya. Untung aja ya, kasihan banget ini. Anto dan teman-temannya melanjutkan bermain sepeda dengan gembira. Anto dan Sri dan teman yang lainnya bersukacita karena mereka telah menolong tetangga mereka. Ketika pulang ke rumah, kejadian itu diceritakan kepada orang tua mereka. Mereka mendapat pujian dari orang tua mereka karena menolong kakek Edi. Tindakan menolong kakek Edi ini adalah perbuatan yang mulia ya, memuliakan Tuhan dengan bermain. Anto dan teman-temannya merasakan sukacita begitu besar karena setiap sedang bermain, mereka bisa menyenangkan hati Tuhan dan menolong orang lain. Gimana ceritanya, seru nggak? Seru banget ya, makanya kalian susun pengalaman yang seru dong ya. Biar ibu senang membacanya ya, luar biasa. Di halaman 77 kalian bisa menjawab pertanyaan. 1. Apa yang dilakukan oleh Anto dan teman-temannya ketika sedang bermain sepeda dan mendapatkan seorang kakek yang sedang sakit dan terjatuh di jalan? Mengapa mereka melakukan hal tersebut? 2. Pernahkah kamu menolong orang lain ketika sedang bermain? Tuliskanlah pengalamanmu. Nah, menolong ketika bermain, pernah nggak? Tadi kesukaan kalian bermain game apa? Ibu pengen tahu. Nah, yang ini menulis pengalaman kalian tentang menolong saat bermain. Oke? Kita masuk di pertemuan yang kedua. Di sini ya, di halaman 77 itu kalian menyimak materi. Kalau kamu menyimak materi silakan klik ya di kolom deskripsi tentang materi bab 9. Nah, di materi ini agaknya ada praktik nih ya. Di halaman 79 menjawab pertanyaan dan membuat clipping. Nah, Bu, membuat clippingnya ini
boleh nggak gambar di buku gambar? Boleh. Nah, Ibu bacakan dulu untuk pertanyaannya dulu ya, halaman 79. Apa artinya bermain sambil memuliakan Tuhan? Nah, 2, mengapa kita harus bersyukur saat bermain? Ini dijawab ya. Sebutkan dampak positif dan negatif dari bermain. Ini pendapat kalian. D, bagaimana seharusnya sikap kamu ketika bermain sambil memuliakan Tuhan? Ibu jelaskan yang clipping. Mungkin kalian bisa ngeprint. Kalau yang nggak bisa ngeprint, Bu, boleh menggambar. Tuliskan permainan tradisional. Kalian gambar permainan tradisional. Beri namanya masing-masing dan keterangannya. Lalu permainan modern. Nah, kalian sebutkan dan gambar. Seperti itu namanya clipping. Terus Bu, informasinya apa? Oh, misalnya dakon membutuhkan 2 orang pemain. Alat-alat yang dibutuhkan adalah, nah seperti itu. Bu, boleh nggak nyebutin 3? Boleh. 2 boleh. Nah, itulah namanya clipping. Bisa dikerjakan di buku gambar kalian masing-masing. Seperti itu ya. Nah, Ibu akan mengajari kalian di halaman 80 untuk menyanyikan lagu. Ini tugas praktik juga ya, untuk menyanyikan lagu. Oke ya. Kidung Ceria nomor 233 ayat 2-3. Yesus menginginkan daku. Begini lagunya. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Refnya ya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Kalian bisa menyanyikan sendiri di bait yang ketiga. Kurang lebih lagunya seperti itu. Kalian boleh pilih bait 2 atau ketiga ya. Oke, sampai di sini dulu aktivitas hari ini. Semoga aktivitas hari ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa dukung channel ini supaya semakin berkembang dengan cara like, subscribe, dan komen. Terima kasih ya. Sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas ya.